Hai, selamat mendengarkan cerita pendek Tak Pernah Didengar, karya penulisnya sendiri. Di meja makan, nasi hangat dan lauk pauk tersaji rapi. Namun, seperti biasa, suasana makan malam di rumah Wulan dan Rian selalu sunyi. Hanya terdengar bunyi sendok dan garpu beradu dengan piring. Anak mereka, Dira, duduk di ujung meja sambil menggulung-gulung mie goreng di garpunya. "Besok ada rapat lagi?" tanya Wulan sekilas, memecah kesunyian. Rian mengangguk tanpa menatap istrinya. "Iya, sampai malam, kayaknya." Wulan hanya bergumam pelan. Percakapan berhenti di situ. Mereka kembali diam. Sudah beberapa bulan, semua obrolan mereka hanya seputar rutinitas, jadwal kerja, tagihan listrik, atau siapa yang harus menjemput Dira dari sekolah. Tidak ada tawa, tidak ada cerita tentang hari mereka, dan tidak ada obrolan ringan seperti dulu saat mereka baru menikah. Setelah makan, Rian langsung menuju sofa dan membuka ponselnya. Ia tenggelam dalam deretan notifikasi dan media sosial, seperti orang yang sibuk tapi tak tahu sibuk dengan apa. Sementara Wulan membereskan meja dengan gerakan otomatis, tanpa semangat. Di dalam hati, Wulan merasa ada yang hilang. Rasanya, mereka bukan lagi pasangan yang saling bercerita. Bahkan, terkadang ia merasa seperti tinggal dengan orang asing. Pernah suatu kali, ia mencoba membuka percakapan. "Mas, kamu ingat nggak waktu kita liburan ke Jogja dulu?" tanyanya sambil tersenyum kecil, berharap bisa memancing kenangan. Rian menoleh sekilas. "Iya, inget, seru, ya." Kemudian ia kembali menunduk pada ponselnya. Jawaban singkat itu membuat hati Wulan semakin hampa. Padahal, ia ingin bercerita lebih banyak, mengenang kebahagiaan mereka dulu. Tapi setiap kali mencoba, selalu begini, respons seadanya, lalu sunyi. Semakin lama, Wulan mulai berhenti berusaha. Ngapain juga ngobrol kalau nggak didengerin, pikirnya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Rumah mereka tetap sunyi, percakapan-percakapan penting terkubur di antara kesibukan. Mereka bicara hanya jika perlu, sekedar instruksi, bukan komunikasi. Suatu malam, setelah Dira tidur, Wulan duduk di sebelah Rian di sofa. Ia menatap suaminya yang masih asyik dengan ponselnya. Ada rasa sesak yang tidak lagi bisa ia tahan. "Mas," panggilnya pelan. Rian menoleh sebentar. Kenapa kita nggak pernah ngobrol lagi?" Wulan bertanya lirih, tapi matanya penuh harap. Rian terdiam sejenak, bingung harus menjawab apa. "Kita kan sering ngomong, barusan aja kita ngobrol soal sekolah Dira." Wulan tersenyum tipis. Getir, "Itu bukan ngobrol, Mas, itu cuma ngomong, beda." Rian mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini. "Maksud kamu apa?" Wulan menarik napas panjang. "Aku cuma kangen ngobrol sama kamu. Bukan cuma ngomong soal rutinitas atau kerjaan. Aku pengen cerita soal hal-hal sepele, soal perasaan, soal kita." Rian terdiam. Ia baru sadar, mereka terlalu lama terjebak dalam kesibukan masing-masing hingga lupa bagaimana berbagi cerita. Ia ingat betapa dulu Wulan suka bercerita apa saja, bahkan hal-hal kecil yang tak penting. Dan ia ingat betapa dulu ia selalu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka duduk bersama tanpa ponsel di tangan. Obrolan sederhana mengalir tentang masa lalu, tentang Dira, dan tentang mimpi-mimpi yang sempat terlupakan. Mungkin obrolan mereka tidak langsung mengubah segalanya, tapi setidaknya, malam itu adalah awal untuk kembali berbagi cerita, kembali mendengarkan, dan kembali merasa dekat. Kadang, bukan masalah besar yang membuat hubungan terasa jauh, hanya percakapan ringan yang terlupakan dan kebiasaan ngobrol yang perlahan memudar. Tapi selama ada kemauan untuk memulai lagi, semua masih bisa diperbaiki. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dukung channel ini agar semangat untuk membuat cerita yang lebih menarik lagi.